Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Segala puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat nikmat karunia-Nya kita diberikan kesehatan, sehat walafiat, diberikan kesempatan untuk melakukan aktivitas pada kesempatan ini. Dan tidak lupa mari kita sanjungkan salawat serta salam kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atas berkah syafaatnya kita diberikan jalan yang terang dari dunia kegelapan. Sebelum memasuki penjelasan lebih mendalam, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Asep Awaludin dari Universitas Singapura Bangsa Karawang, Fakultas Agama Islam, Prodi Manajemen Pendidikan Islam, kelas 1B atau pada semester 1B, kelas B. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah hadis, yang terhormat dari semua fakultas agama Islam, dan yang terhormat kelas 1B atau kelas lain-lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Di sini saya membuat video ini untuk memenuhi tugas dari ujian tengah semester pada mata kuliah hadis. Di sini saya akan menjelaskan hadis dan sinonimnya. Hadis dan sinonimnya. Hadis itu memiliki sinonim. Apa itu sinonim? Sinonim adalah persamaan. Jadi ada persamaan, hadis itu ada persamaannya. Apa saja? Ya ada atsar, ada kabar, ada sunnah, itu persamaan hadis tuh. Namun ada yang membedakan. Sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu itu apa itu hadis. Hadis menurut bahasa dari akar kata bahasa Arab, yaitu hadasa, yahdusu, terus hudusun, terus wahadasatan, yang artinya baru, lunak, lembut, berita atau perkataan. Menurut istilah ada ulama ahli usul fiqh menyatakan bahwa hadis itu berasal dari Rasulullah SAW, bukan berasal dari Al-Quran. Jadi tidak ada sangkut pautannya dengan wajib atau fardu. Kenapa ulama usul fiqh menyatakan seperti itu? Karena pada dasarnya ulama usul fiqh ini bergelut di bidang hukum syariat. Makanya beliau menyatakan seperti itu. Jadi secara umum tuh menurut istilah hadis itu adalah suatu yang berasal dari Nabi SAW, suatu perkataan, perbuatan, penetapan, takrir, hamma, maupun sifat-sifat Nabi, baik itu sifat fisik, sifat moral, dan sifat perilaku. Di sini takrir. Apa itu takrir? Takrir itu keadaan sahabat Rasulullah SAW di mana sedang melakukan sesuatu, namun Nabi mendiamkannya. Nabi dengan isyarat Nabi memperbolehkan hal tersebut. Nabi tidak mengikrarkannya, maka diperbolehkan. Ada itu Hama itu apa sih hama? Hama itu seperti hasrat Rasulullah SAW yang belum terjadi, seperti yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas dikala Rasulullah SAW berpuasa pada hari Asyura dan memerintahkan
untuk dipuasai. Para sahabat langsung mendatangi Rasulullah SAW dan berkata, "Ya Rasulullah, ini hari diagungkannya oleh Yahudi dan Nasrani." Dan Rasulullah SAW pun menjawab dan menyautinya, "Tahun yang akan datang, insya Allah aku akan berpuasa pada tanggal 9. Hadis riwayat Muslim dan Abu Daud. Pada hal ini Nabi tidak melakukannya karena Nabi sudah wafat terlebih dahulu, maka disebutlah hammah, hasrat yang belum terjadi, belum terpenuhi. Hadis itu dibedakan jadi beberapa jenis ya. Ada hadis qauliyah, itu hadis perkataan, ada hadis fiqliyah, hadis perbuatan, ada hadis persetujuan, hadis takrir ya. Lalu ada hadis sifat fisik Nabi, ada hadis sifat perilaku Nabi. Selanjutnya ada sunnah. Apa itu sunnah? Sunnah itu kalau menurut bahasa, perjalanan yang diikuti atau kebiasaan yang berjalan terus menerus. Kalau menurut istilah apa itu sunnah, dikemukakan oleh banyak para alim ulama, seperti ulama ahli hadis menyatakan bahwa sunnah itu sama dengan hadis. Lalu ada juga yang menyatakan ulama ahli fikih ini menyatakan bahwa sunnah sifatnya syara, itu wajib, haram, mubah, makruh, yang menuntut pekerjaan, yang menuntut namun di dalamnya itu kalau tidak dikerjakan itu tidak akan mendapat siksaan. Lalu ada menurut ulama usul fiqh menyatakan bahwa sunnah itu segala sesuatu yang berasal dari Rasulullah SAW, bukan dari Al-Quran, baik berupa segala perkataan, perbuatan, penetapan yang patut dijadikan dalil hukum syara. Lalu ada lagi nih, satu lagi terakhir menurut ulama Mau'idah. Ulama Mau'idah ini ulama yang biasanya menyampaikan nasihat. Ulama Mau'idah ini yang menyatakan bahwa sunnah adalah lawan dari bid'ah. Bid'ah, apa itu bid'ah? Menurut pandangan bid'ah itu adalah segala suatu hal yang dibuat-buat tanpa dicontohkan Rasulullah SAW, itu namanya bid'ah. Tapi ya, jangan salah kaprah, karena banyak orang yang salah kaprah, di mana seperti halnya tahlil, maulid itu dibilang bid'ah. Ya benar bid'ah, tapi kan baik gitu, tidak buruk. Di dalamnya ada sholawat pada Nabi, ada sholawat pada Allah, ada memuja nama-nama Allah, itu kan baik. Jadi kalau dipikir ya sah-sah aja gitu, karena itu dalamnya itu kebaikan semua. Di sini makanya kita tidak boleh salah belajar tentang hadis, harus jelas ada gurunya, nasabnya jelas, agar tidak ada salah paham di dalamnya. Lalu selanjutnya ada kabar. Kabar menurut bahasa adalah berita seseorang yang disampaikan pada orang lain. Menurut istilah, kabar ini suatu hal yang disandarkan dari Nabi atau selainnya, seperti tabi'in, pengikut tabi'in dan selainnya. Dan juga ya, kabar ini sinonim dari hadis. Kenapa?
karena kabar ini berasal dari Nabi juga. Namun yang membedakan adalah hadis dan kabar ini membedakan adalah hadis itu berasal dari hanya Nabi, tidak ada yang lain. Sedangkan kalau kabar ini Nabi dan selainnya, berarti yang lainnya ada. Jadi dikatakan bahwa hadis itu adalah kabar, tapi kabar itu belum tentu hadis, karena tidak semua kabar itu berasal dari Nabi. Selanjutnya ada atsar. Apa itu atsar? Atsar adalah peninggalan atau bekas sesuatu yang dipindahkan dari Nabi. Seperti halnya doa yang dari Nabi itu dinamakan dengan doa masyhur namanya. Dan juga menurut istilah itu, atsar itu adalah sinonim dari hadis, dan juga sesuatu yang disandarkan pada sahabat dan tabi'in berupa perkataan atau perbuatan. Contohnya ada di perkataan Hasan al-Basri rahimahullah tentang sholat di belakang ahli bid'ah. Wa qala al-Hasan sholli wa alaihi bid'atu, yang artinya sholatlah di belakangnya dan tanggungan dia bid'ah yang dia lakukan. Kesimpulannya ialah hadis itu sandarannya pada Nabi, hanya kepada Nabi. Hadis itu hanya kepada Nabi sandarannya, dan dalamnya ada perkataan, perbuatan, penetapan atau sifat-sifat Nabi. Lalu selanjutnya ada sunnah. Sunnah ini sandarannya Nabi dan para sahabat. Di dalam sunnah ini hanya ada perbuatan, hanya perbuatan, tidak ada yang lain, tidak ada perkataan, penetapan, tidak ada, hanya perbuatan Nabi. Dan ada kabar. Kabar ini sandarannya pada Nabi dan selainnya. Dalamnya ada perkataan dan perbuatan. Dan lalu ada atsar. Atsar ini hanya pada sandarannya hanya pada sahabat dan para tabi'in. Dalamnya ada perkataan dan perbuatan. Hanya itu yang bisa saya sampaikan dari penjelasan di atas. Semoga bermanfaat bagi para pendengar semua. Amin. Mohon maaf apabila ada salah kata yang kurang berkenan. Mohon dimaafkan. Akhirul kalam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.